Assalamualaikum. Ista'idu Buku Wasallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jenis. Baik, anak-anak Ustaz, sebelum kita mulai pelajaran pada siang yang berbahagia ini, alangkah baiknya ampun tangannya semua. Kita akan membacakan doa dulu sama-sama. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Baik anak-anak Ustaz, tadi kita sudah mulai absennya. Nah, sekarang pada hari ini kita akan belajar tentang Quran Surat Al-Falaq. Quran Surat Al-Falaq ini termasuk atau tergolong Quran Surat Makkiyah. Dalam proses penurunan Al-Quran atau ulumul Quran, Al-Quran terbagi menjadi dua. Yang pertama namanya Al-Quran yang diturunkan sebelum hijrahnya Nabi atau Makkiyah. Yang kedua, Al-Quran yang diturunkan ba'da hijrahnya Nabi atau disebut juga dengan Madaniyah. Quran Surat Al-Falaq itu termasuk Al-Quran yang tergolong surat Makkiyah, karena surat Makkiyah itu cenderung berpotensi yang isinya mengandung kepada ketauhidan atau ketaatan kita, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Al-Quran yang diturunkan di Mekah atau tergolong Quran Surat Makkiyah itu cenderung memiliki surat potongan ayat yang tidak terlalu panjang, yang pendek-pendek, sebab seperti mana surat Al-Muzammil, Wad-Duha dan lain sebagainya. Tetapi kalau Al-Quran yang diturunkan setelah hijrahnya Nabi atau Quran Madaniyah, surat Madaniyah, maka potensi ayatnya itu berpotensi panjang-panjang. Dikarenakan surat Madaniyah itu memiliki isi atau konsistensi terhadap hukum. Yang kedua akhlak. Yang ketiga tentang sirah nabawiyah. Sebagaimana Al-Quran yang terpanjang dalam Al-Quran adalah Quran Surat Al-Baqarah. Di dalam Quran Surat Al-Baqarah itu menceritakan tentang berbagai macam cerita kisah dan tidak terlepas juga di dalam juga hukum. Tetapi ketika kita membahas tentang Al-Quran Makkiyah dan Madaniyah, maka kali ini kita membahas fokus kepada Makkiyah, karena yang kita bahas itu Quran Surat Al-Falaq. Sebelum kita mengkaji lebih dalam, Ustadz akan membacakan Quran Surat Al-Falaq sesuai dengan tajwid yang benar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pelan-pelan kita baca, perhatikan
bagaimana Ustaz membaca dan panjang pendeknya. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Al-Quran, alhamdulillah rabbil alamin. Al-Quran surat Al-Falaq ayat 1 sampai dengan 5. Dalam Quran surat Al-Falaq, Allah menceritakan atau Allah menggambarkan tentang yang namanya waktu subuh. Waktu subuh. Allah menceritakan tentang waktu subuh. Ketika kita membahas tentang asbabun nuzul atau sebab-sebab turunnya Quran surat Al-Falaq 1 sampai 5, maka ayat ini turun sebelum Quran surat An-Nas. Al-Quran surat Al-Falaq dan An-Nas itu terkait berkelindan turunnya berkenaan tentang peristiwa ketika Nabi itu sedang ditenun dengan salah satu masyarakat Quraisy. Maka ketika itu Jibril membawa wahyu, kemudian disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu berkenaan tentang waktu subuh. Hal ini menceritakan tentang bagaimana sifat Nabi atau bagaimana Nabi menjadikan Al-Quran itu sebagai pengobat. Sebagaimana Al-Quran sendiri yang menceritakan Al-Quran wa syifa'ul lil mu'minin. Al-Quran itu adalah penyembuh bagi orang-orang yang beriman. Oleh karenanya, kita sebagai orang yang beriman atau kita sebagai penuntut ilmu, maka kita mendapatkan fadilah atau keutamaan ketika kita membaca Quran surat Al-Falaq. Bahkan dalam satu riwayat Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang membacakan Quran surat Al-Fatihah, kemudian Quran surat Al-Ikhlas dan Al-Falaq atau Mau'izatain serta Quran surat An-Nas, maka dia sama seperti mengkhatamkan Al-Quran sebanyak 30 juz. Kenapa Ustaz? Ketika kita membaca Quran surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, itu pahalanya sama seperti 30 juz. Karena di dalam Quran surat Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas, makna atau kandungannya sudah memenuhi satu Quran penuh. Makanya penting bagi kita, bagi anak-anak Ustaz yang sedang duduk di bangku SD, itu untuk mendawamkan, membiasakan Quran surat Al-Ikhlas, dibaca setiap hari, diulang-ulang. Kata Nabi, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah. Barang siapa yang membaca Al-Quran satu ayat saja, maka dia mendapatkan 10 kebaikan atau 10 hasanah. Oke, oleh karenanya, maka sebelum kita lanjut lebih dalam, kita akan membagi kelas ini menjadi 2. Yang pertama, barisan 1 dan barisan 2. Barisan 1 yang berada di tangan kanan Ustaz, maka ini termasuk anak-anak Ustaz yang menghafalkan Quran surat Al-Falaq. Sedangkan di bagian kiri Ustaz, nanti kalian akan menghafal artinya. Pekan depan kita ganti, yang menghafal arti menjadi menghafal ayat, yang menghafal ayat menjadi menghafal arti. Kenapa seperti itu? Agar kita dapat menghafalnya, mengetahui artinya, dan memahami isi kandungannya.
yang nantinya kita dawamkan sebelum kita masuk kelas atau di penghujung pembelajaran kita tutup dengan Al-Quran, surat Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Baik, mungkin hanya itu yang saya sampaikan. Sebelum kita tutup pembelajaran, jangan lupa menghafal Quran surat Al-Falaq di rumah. Abang dan kakak jangan lupa juga menghafal artinya, dan jangan pula memahami makna isi kandungannya yang terdapat di buku serta diamalkan. Pekan depan Ustaz akan menjelaskan tentang penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, dan juga Ustaz akan menerima setoran dari kalian. Satu-satu maju depan membaca ayatnya, satu-satu maju depan membaca artinya. Baik, terima kasih. Mungkin hanya itu yang saya sampaikan. Semoga kiranya kita besok dapat belajar lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.